Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Seluruh pemirsa, ayah bunda, dimanapun berada, mudah-mudahan di hari-hari di detik akhir dari Ramadan ini sudah ada sesuatu hal perubahan dalam kehidupan kita. Bukan hanya lapar, bukan hanya dahaga yang kita tahan selama ini, tentu efek yang luar biasa yang timbul dari setiap ibadah yang kita lakukan. Kenapa? Karena memang seperti itu kondisinya. Jadi Ramadan ini, di detik-detik akhir ini, apa sih nilai plus, nilai positif atau output yang kita ingin dapat sama-sama selama Ramadan ibadah di bulan suci ini? Tentu salah satunya jawabannya adalah akhlak. Jadi bagaimana kamu lapar, menahan dahaga, kemudian dari 30 hari proses itu sama sekali tidak bisa menghasilkan rasa empati kepada orang-orang yang memang pada saat itu tidak memiliki apa-apa. Ini sesuatu hal yang aneh, unik. Ketika Allah mentraining selama 30 hari, ada lihat orang serba kekurangan, orang yang perlu dibantu, sementara kita juga mampu membantunya, tapi tidak ada rasa peka. Berarti ada sesuatu hal yang error selama ini. Ketundukan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menghasilkan akhlak. Karena memang seperti itu kondisinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Artinya wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jadi khalaqtu, akhlak itu adalah satu kalimat. Sehingga kapan bisa menghasilkan akhlak yang terbaik? Tentu dari hal ibadah yang kita lakukan saat sekarang ini. Bagaimana saat sekarang ini ayah bunda serta seluruh pemirsa gemilang, akhlak yang muncul antara kita dengan orang tua. Orang tua memiliki akhlak yang terbaik, memberikan contoh yang terbaik bagi anaknya. Seorang istri kepada suaminya, suami kepada istrinya, dan teman-teman sekerja. Atau kita sama menantu, atau menantu dengan mertua, atau sesama besan dalam hal ini. Tentu ini semua endingnya begitu indah sekali. Sehingga dalam Islam itu, apa sih dari ini semua? Ya, setelah kita mengadakan perbaikan dari segi spiritual, ibadah dan sebagainya, tentu yang kita inginkan ini adalah bagaimana muamalah, adanya hati yang legowo, tutur kata yang baik, cara berpikir yang berbaik, melihat yang baik, berbicara yang baik, berperilaku yang baik. Itu memang semuanya dihasilkan dari adalah ibadah. Sehingga kalau orang itu ibadahnya terbaik tapi tidak menghasilkan akhlak yang terbaik, justru ini ada permasalahan dalam diri seseorang itu. Bukankah Rasulullah mengatakan, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus itu adalah untuk memperbaiki akhlak. Tapi proses untuk memperbaiki akhlak itu tentu ada fase-fasenya, ada kelas-kelasnya, ada sub-sub yang harus dilewati sehingga memilih akhlak yang terbaik. Kita lihat bagaimana kerasnya hati Umar bin Khattab, kasarnya dia. Tapi ketika mengenal dengan Rasulullah SAW, hatinya sangat peka, hatinya sangat lembut. Sehingga akhlak ini perlu dipelajari. Ya, apa yang pertama sekali yang harus kita perbaiki? Tentu akhlak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlak dengan Rasulullah SAW. Yang ketiga, bagaimana kita berakhlak dengan orang tua. Ini hal-hal yang fase-fase semacam ini terkadang hilang. Jadi orang sibuk dengan ritual saja, tapi actionnya, kesehariannya, kok tutur katanya makin nyelkit. Kok sifatnya itu makin ego. Kok itu orang itu semakin pendendam. Kok orang itu senang ghibah. Jadi tidak ada hal-hal yang indah, harmonis, dengan hati yang bersih dan sebagainya. Kenapa semacam itu? Karena pada saat sekarang ini kita memang terlalu banyak terkontaminasi dengan lingkungan. Sahabat yang senang ghibah kumpul, kemudian kita gosip juga. Sahabat yang senang pada saat itu menggunjing, yang dendam dan sebagainya, kemudian kita ikut juga di dalamnya. Sehingga itu berpengaruh sekali dalam keseharian kita. Jadi mudah-mudahan kaum muslimin serta sahabat dimanapun berada,
Ini penting sekali, masalah akhlak ini. Sehingga beberapa ayat yang hampir bersamaan. Ya, ini tentang amanu wa amilus salihat. Semakin baik keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dilihat tolak ukurnya dengan amal soleh dengan di sekitarnya. Apa itu amal soleh? Tentu amal soleh ini sifatnya umum. Tapi yang pertama sekali, kalau amal soleh tidak ada passwordnya, tidak ada pada saat keywordnya, dan itu adalah amanu, beriman kepada Allah, akan sia-sia saja. Jadi orang kafir pun berbuat baik, tapi tidak beriman, sia-sia saja kebaikannya. Tapi kebaikan yang pada saat itu bersumber dari keimanan yang kuat, kemudian menghasilkan wa amilus salihat, beramal yang terbaik, inilah hasilnya. Apalagi hampir ayat-ayat yang sama. La tusyrik billah wa bil walidaini ihsana. Jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada orang tua. Wa bil walidaini ihsana. Jadi kita saat sekarang ini tidak mungkin kita lahir dari rahim siapa, tentu dari ibu kita. Maka kita bisa lihat bagaimana akhlak kita. Kalau sudah semakin baik akidahnya, tauhidnya kepada Allah, maka efeknya itu adalah sangat bisa dirasakan kepada orang di sekitarnya. Apa itu? Maka dia akan mengerti bagaimana cara bermuamalah dengan ibunya, dengan ayahandanya selama hidup di muka bumi. Maupun pada saat itu orang tua yang sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Jadi amanu wa amilus salihat. Semakin kuat keimanan seseorang itu, semakin jor-joran dia beramal saleh. Itu efeknya. Dia urusannya vertikal dan horizontal. Jadi urusannya ke Allah, kemudian dengan orang di sekitarnya. Tidak mensekutukan Allah, kemudian berbaik-baik kepada orang tuanya. Kemudian apalagi yang pada saat sekarang ini, yang perlu kita perhatikan selain daripada itu, ada lagi ayat-ayat yang bagaimana mengajarkan kepada kita halalan thayyibah. Ini ayat yang satu paket juga. Halal itu yang pertama sekali kategorinya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Thayyibah itu untuk diri kita sendiri. Jadi bagaimana urusan di dalam Islam itu sangat menjaga etika kepada Allah, etikanya kepada Tuhan, kemudian bagaimana dengan orang di sekitarnya. Jadi kalau umpamanya ya Ramadan ini tidak mencetak kita, tidak mencetak dengan hati yang legowo, hati yang pemaaf, hati yang pada saat itu bisa menundukkan ego, hati yang kita bisa menerima perbedaan-perbedaan dengan orang di sekitar kita. Tentu dalam hal yang furuk dalam hal ini, tentu alangkah indahnya. Jadi keberadaan kita dan kita semua dengan orang di sekitar kita, orang itu sangat senang dengan keberadaan kita. Sehingga sahabat itu mengatakan sekiranya Rasulullah SAW itu tidak memberikan Rasulullah SAW itu karena dia ingin istirahat dan cengkrama dengan keluarganya, sehingga kami para sahabat itu sama sekali tidak ingin pisah dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah itu tutur katanya terbaik. Dan tutur kata terbaik. Kemudian perilakunya terbaik. Dan kita dapat dilihat dari dua hal ini. Mudah-mudahan Ramadan Al-Karim ini bisa memaksimalkan bagaimana kita menempa spiritual selama Ramadan ini. Tidak makan, tidak minum, kemudian taraweh, baca Quran, kemudian kita bersedekah, kemudian apapun ibadah-ibadah yang positif yang kita lakukan saat sekarang ini, tentu efek sampingnya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Karena itu yang SOP, standar operational procedure yang kita lakukan selama Ramadan ini. Dan efek samping yang luar biasa dari itu semua hasilnya adalah bagaimana kita bisa tersenyum dengan orang di sekitar kita. Bagaimana kita bisa merangkul dengan orang-orang di sekitar kita. Tidak ada lagi penyakit-penyakit hati. Tidak ada lagi pada saat itu dengki, iri, menjatuhkan orang lain, kemudian temperamen, kemudian dan sebagainya. Ini tidak ada lagi dalam hati kita. Dan lupakan itu. Kenapa? Karena ini tolak ukurnya adalah semakin baik keimanan seseorang, semakin baik amal solehnya. Semakin baik dia kepada Allah, maka semakin baik akhlaknya kepada orang tua. Dan banyak ayat-ayat lain yang ayat itu bergandengan tangan yang urusannya semakin baik semua amalah kita, semakin baik ibadah kita kepada Allah, maka semakin baik dengan orang-orang di sekitar kita. Mari kita jaga akhlak kita. Mari kita lebih beradab. Mari kita lebih santun. Mari kita bisa pintar lagi mengelola tutur bicara kita. Bagaimana tutur bicara kita ini disenangi oleh orang di sekitar kita. Tutur kata yang sejuk, tutur kata yang motivasi orang lain. Dan kalau sudah kita menanam hal yang baik kepada Allah, hal yang baik dengan tutur kata akhlak yang terbaik dengan orang di sekitar kita, maka hasilnya adalah orang-orang di sekitar kita itu akan mengerti bagaimana mereka juga melakukan hal yang baik kepada diri kita sendiri. Maka artinya kita hidup di atas dunia sedang menanam hal yang baik, maka menanam hal yang baik itu akan kembali kita kepada diri sendiri. Ketika orang itu melakukan perbuatan buruk dan menanam yang buruk, maka orang itu akan memetik hasilnya yang buruk pula. Mudah-mudahan kita bisa menanam yang positif,
dengan akhlak, santun, kemudian dan adab yang terbaik dengan orang-orang di sekitar kita, siapapun itu. Ramadan Al-Karim ini membentuk kita memiliki akhlak yang terbaik. Demikian para pemirsa, kami dari seluruh Gemilang Kru mengucapkan selamat menyambut Lebaran minal aidin wal faizin. Kami semuanya seluruh kru yang selama ini kiranya mendapatkan sesuatu kekeliruan, kami mohon maaf lahir dan batin. Yang baik itu bersumber dari Allah, kekeliruan dan kehilapan itu bersumber dari kami sendiri. Assalamualaikum, astagfirullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.